Nah, ini dia. Mungkin ada yang ini yang tinggalnya di ini Kampung Miliarder dulu tahun 2021 pernah heboh banget. Tapi jangan kemakan sama judulnya dulu ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita baca-baca tuh nggak ngenes kok Bapak Ibu ya. Cuman sebenarnya masih bisa lebih baik dari kondisi saat ini gitu ya. Nah, kita ini ada sedikit-sedikit perilaku manusia juga ya, perlu kita sama-sama kita belajar gimana sih kalau misalnya kita kan, aduh andai aku menang lotre gitu. Kalau di Indonesia ada lotre nggak sih? Ya tahu ya. Aku sih nggak tahu. Andai dapat apa gitu ya, durian runtuh gitu ya. Nah, itu kita pun harus tahu, kalaupun kita dipercayakan ada penghasilan, kita dipercayakan ada berkah ya dalam tangan kita, gimana nih cara kita mengolahnya biar nggak cuman kita pakai sendiri, tapi berguna untuk orang lain atau setidaknya keluarga kita, ataupun ya itu juga bisa long lasting Bapak Ibu. Nah, long lastingnya itu yang akan kita sedikit bahas pada siang hari ini ya. Di tengah ya saya nanti kalau ada batuk-batuk mohon dimaklumi lah. Nah, kita baca berita dulu, Bapak Ibu ya. Ini dari Detik Jatim. Jadi jangan kemakan dulu, itu kan dibilang katanya ngenes ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya sih tidak demikian, tapi bisa lebih baik lagi sebenarnya kalau ada edukasi gitu ya. Nah, ini di Surabaya ada Kampung Miliarder Desa Sumur Geneng ya, Tuban. Sempat menghebohkan jagat raya usai. Ini tuh kayak Feni Rose nih ya. Kalau lagi nggak gatel tenggorokan kan suara kayak Feni Rose nih Bapak Ibu ya. eh, Raya usai video viral warga yang menerima uang ganti untung tanah mereka hingga miliaran rupiah. Saat itu tanah mereka dibeli oleh Pertamina. Gitu. Jangan emosi dulu, dibilang Pertamina jangan emosi dulu Bapak Ibu ya. Nah, beberapa tahun berlalu kondisi ini pun mulai berbanding terbalik. Ya, sempat heboh beli mobil mewah, kini kondisi warga di kampung miliarder mulai ngenas. Oke, sebab dikabarkan banyak warga yang sempat menjadi OKB nih katanya ya. Tapi kita baca semua dulu ya, jangan ngambil kesimpulan dulu. Ini harus jual ternak. Disebutkan uang mereka habis, sedangkan mereka sudah tidak bekerja lagi. Gitu ya. Kalau mungkin mau baca season satunya ada di 2021 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dari Pemdes ya, pemerintah desanya ya. Bapak Gianto, ini ada sekitar 280 orang warga ya yang dulu menerima ganti rugi untung atas tanah yang dibeli Pertamina masih bekerja sebagai petani. Ya kan? Hampir 65 hingga 70% punya aset berupa tanah dan sawah. Jadi sebenarnya ya ini memang penghasilannya di sawah ya Bapak Ibu, pertanian, lahan ya. Nah, kemudian itu masih digarap warganya. Nah, kalau aset katanya untuk saat ini rata-rata masih punya ya. Jadi belum belum nggak bisa dibilang kita bilang ngenes juga nih Bapak Ibu ya. 65% dari mereka yang punya hingga saat ini lokasinya di luar kampung, dan saat itu ketika dapat uangnya belinya di luar kampung kan mahal ya beli tanah zaman sekarang gitu ya. Dibanding tanah mereka sebelumnya. Untung mereka masih punya mobil. Saat ini kalau 90% dari mereka yang terima uang ganti untung masih ada katanya. Meski ada yang juga udah ganti nih ya. Nah, ada nggak tahu upgrade downgrade nih, nggak tahu ya Bapak Ibu udah ganti lah. Atau pula memang dijual, tidak beli lagi juga ada gitu ya. Nah, dulu terhitung ada 300 unit mobil baru yang dibeli warga gitu. Jadi satu rumah bisa punya 3 lah ya mobilnya. Meski begitu, Gianto, Pak pemerintah desa ini tidak membantah kalau kondisi warga saat ini lebih banyak yang menganggur Bapak Ibu, karena kan lahannya sudah diambil ya Bapak Ibu ya, sudah diganti ganti untung, ganti rugi ganti untung ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa lihat lagi ya kan, memang ada kategori tidak mampu, kemudian ada juga yang udah merantau ya. Nah, ini nih, pemerintah desa dan warga berharap adanya lapangan kerja dan pembangunan sumber daya dari pihak Pertamina, gitu ya, sehingga bisa membantu ekonomi kemajuan warga. Mungkin pas di awal-awal
tidak ada keberlanjutan kali ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada nanti diedukasi warganya. Kalau misalnya perpindahan dari semula petani, mungkin setelah itu harus usaha apa itu belum jelas sampai ke sana gitu. Yang penting udah diganti aja uangnya, ya, udah diambil aja lahannya ya. Dan oke, untuk saat ini sih kondisi tanah yang sudah diambil beralih menjadi milik Pertamina saat ini sudah menjadi lahan kosong. Ya, jadi memang nggak digarap juga ya Bapak Ibu, dan sudah ditumbuhi ilalang dan terpagar besi. Nah inilah Bapak Ibu ya, sedikit berita gitu ya. Kita memang mesti baca semuanya gitu, pernyataan dari pemerintah desanya di sana seperti apa gitu kan. Terus kita tahu juga kasus dari BUMN ya, dari Pertamina saat ini seperti apa gitu ya. Jadi nggak selalu ternyata kalau udah digantikan dengan ganti untung itu bisa long lasting. Nah, andai kan dari awal ada sedikit perencanaan keuangan, saya nggak bilang semuanya ini tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu sekian persen yang juga sudah melakukan gitu ya. Mungkin beli aset ya, aset apa namanya, paper aset dan lain sebagainya. Jadi bisa berinvestasi lah Bapak Ibu ya. Nah, cuman ada juga yang beli memang mobil dan lain sebagainya. Dan udah ganti juga katanya, kadang udah jual udah jual ternaknya, udah mulai dijual-jual gitu ya. Jadi ini mungkin ya kita harus paham bahwa setidaknya pentingnya perencanaan keuangan ini, apalagi kita yang punya uang misalnya sekarang mungkin ya sebatas income ya, gimana kita mengelolanya supaya bisa semua spot ya yang ada ya bisa terpenuhi gitu ya, kebutuhan gitu, dan juga bisa kita lihat untuk jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau di Sentral Asia Raya kan bisa ada investasinya, jadi tidak melulu digerus. Kalau kita tabung di bank itu digerus dengan bocor halus gitu Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang menjadi apa namanya, sedikit yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, yang kedua lagi nih Bapak Ibu, kita next. Nah, nih, ini tahun 19, ketika ada satu orang ya, usia 19 tahun ini dapat lotre gitu ya. Jadi menang lotre 188 miliar, pria ini malah jatuh miskin dan jadi tukang ngambil sampah lah gitu ya Bapak Ibu. Nah, mendadak kaya dan punya uang segudang terkadang bisa membuat orang lupa diri. Ini dari mana nih saya? Detik Finance. Hal ini seperti yang dialami seorang pria asal Inggris ya, umur 40, dan sekarang ini dulu tajir nih karena pada tahun 2002, wah 2002 lumayan ya, dapat 188 miliar ya, 10 juta pound sterling pada saat itu. Ya, tapi sayangnya pada usia 19 tahun, jadi memang harus sejak dini juga ya Bapak Ibu kita mengajarkan mungkin edukasi ke orang rumah dulu nih, ke anak kita, atau misalnya istri ke suami, suami ke istri gitu ya, dan lain orang-orang di sekitar kita, bahwa kita benar-benar mesti tahu nih gimana cara mengatur keuangan yang baik. Ingat, yang penting long lasting dan banyak backup. Itu aja. Gitu ya. Makin banyak backup, makin makin bagus gitu Bapak Ibu ya. Dan jangan sampai kita beli asetnya juga, ya kalau kita beli semua aset, kita simpan aset real ya, seperti tanah, susah nanti. Memang bagus gitu ya tanah ya, cuman kalau kita butuh sesuatu dana ya, dadakan, darurat, masa kita mau jual itu pasti akan jatuh ya harganya Bapak Ibu. Jadi ya pada saat Michael Carroll ini di usia 40 sekarang ya, dia baru tahu nih gitu bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar gitu. Padahal kalau menang lotre begini mah kita udah banyak listnya ya Bapak Ibu, sampai bingung listnya tuh yang mana gitu ya. Jadi malah takut gitu yang mana nih saking. Nah, sayangnya dia menghambur-hamburkan uang yang dimenangkannya tanpa mengenal batasan. Nah ini berarti tidak ada pengendalian diri, benar nggak? Ya kan? Nggak ada pengendalian diri, jadi nggak tahu batasan nih Bapak Ibu. Jadi udahlah, ini nggak habis. Seakan-akan sumbernya ada terus gitu ya. Nah, jadi mungkin ini yang kita gambaran pada siang hari ini, kalau perlu banget nih Bapak Ibu ya, punya kejelasan, kemandirian,
kita juga punya sedikit kelonggaran finansial, kemudian stabilitas, fleksibilitas, ya, kemudian ada independen, ya, kemudian ada kekayaan yang berlimpah. Ya, inilah tujuan-tujuan dari kita mengatur keuangan kita. Yang pertama ada kondisi clarity dulu, ya, bahwa di sini mampu menganalisa kondisi keuangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat nih catatan jangan sampai uh, penghasilan kita nggak pada tahu ya pada pada lewat kemana aja gitu Bapak Ibu. Ya jadi buat catatan pengeluaran bulanan gitu ya. Setidaknya kita punya list-listnya lah Bapak Ibu. Biasa kan ada apalagi kalau misalnya yang mesti kita bayar per bulan ya. Jadi kan udah ketahuan ya Bapak Ibu. Ya udah ketahuan. Nah, jadi kemudian ada self sufficiency. Jadi ini mandiri. Jadi kita udah punya penghasilan, udah mencukupi tanpa perlu bergantung pada bantuan dari luar, misalnya orang tua gitu ya. Jadi nggak membuat orang tua kita juga terhimpit nih ya, jadi sandwich atau gimana gitu ya, harus membiayai generasi di bawahnya dan juga dirinya gitu. Jadi ini kendalikan ya, ada pengendalian diri terhadap gaya hidup. Kemudian ada sedikit kelonggaran finansial ini yang lebih enak juga Bapak Ibu. Jadi punya penghasilan yang lebih atau mungkin punya beberapa sumber nih. Kayak kita mungkin ada penghasilan tetap, ya ada pekerjaan tetap, tapi kita wah enak nih kalau nongkrong-nongkrong ternyata bisa jualan 3i gitu ya, ajak bisnis dan sebagainya. Jadi lebih produktif gitu ya. Nah, jadi ini disisihkan untuk tujuan finansial tertentu, misalnya kalau ada sedikit kelonggaran ini bisa untuk asuransi dan juga investasi. Nah, mulai untuk berinvestasi, kemudian ada proteksi dan kemudian hindari berhutang. Ini tahap yang ketiga, ada sedikit kelonggaran finansial. Kemudian ada stabil, ya, kondisi keuangan mulai stabil, memiliki simpanan setara dengan biaya hidup selama 6 bulan. Jadi setidaknya ada dana darurat nih, ya. Kemudian setara 6 bulan biaya hidup ini ya, karena ya tadi kita sempat bahas tuh sama Bu Esther, Bu Sari, Pak Sandy, bahwa wah ini tiba-tiba kita nggak pernah tahu ada PHK dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti punya finansial yang stabil juga dan backup gitu ya, setidaknya untuk mencari pekerjaan yang baru dengan waktu atau periode 6 bulan kita masih bisa bertahan gitu dengan kebutuhan kita bisa tercukupi gitu ya, pengeluaran bisa tercukupi. Jadi di sini actionnya adalah mulai susun portofolio investasi, lunasi hutang-hutang jika masih ada gitu ya. Kemudian ada flexibility ya. Ini lebih enak nih Bapak Ibu karena bisa mengakses keuangan dengan mudah, memiliki simpanan yang cukup untuk tidak bekerja selama 2 tahun. Gitu. Ya, jadi apa namanya lebih fleksibel ya. Tambah portofolio investasi ya actionnya dengan aset yang liquid, ingat yang liquid yang mudah untuk dicairkan. Ya, jadi jangan yang susah nih, aduh, udah tunggu bertahun-tahun nggak kejual juga gitu asetnya gitu ya. Padahal mungkin kebutuhan lagi mendesak gitu. Nah, di sini yang liquid aman dan minim resiko. Jadi kita harus tahu juga kita berinvestasi di mana gitu Bapak Ibu. Kalau high risk high return ya tentu besar pengembalian ke kita, tapi resikonya juga yang harus kita tanggung itu bersama ya besar gitu ya kalau direalisasikan. Nah, kemandirian finansial ini mampu hidup hanya dari pendapatan yang dihasilkan dari invest gitu ya. Nah, udah mulai punya passive income gitu ya Bapak Ibu berupa hasil sewa properti atau portofolio investasi gitu ya. Nah, ini actionnya adalah alokasikan dana untuk jangka panjang, harus sudah punya asuransi, dana pensiun, dan juga dana untuk menghadapi masa depan dan pensiun kelak gitu. Jadi pensiunnya juga kebutuhan dan gaya hidup bisa terjamin gitu Bapak Ibu ya di usia senior nanti. Kemudian tahap yang paling atas nih ya, ini tahap yang konglo-konglo nih Bapak Ibu. Ayo, sekarang siapa nih konglo-konglo yang lagi berseteru? Ya kita nggak bahas sampai ke sana ya, karena nggak punya, ya kita kan cuma baca-baca ya netizen gitu ya, baca-baca berita gitu ya. Nah, jadi ini punya uang yang jumlah banyak daripada yang mereka butuhkan. Sehingga biasanya sudah nggak perlu khawatir lagi soal uang. Ya, jadi terbanyak berbagi dengan sesama. Biasanya ini ada kegiatan sosial gitu ya.
Jadi biasanya orang yang udah nggak khawatir tentang keuangan ini ya sudah mau mungkin punya jaringan yayasan dan lain sebagainya dan aktif dalam kegiatan filantropis. Ini kalau kita lihat banyak orang-orang sukses, biasanya gitu ya, Bapak Ibu punya foundation mereka. Ya, jadi lewat situlah mungkin ada menyalurkan sosial ya, aksi-aksi sosial kepada yang membutuhkan. Gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sedikit di awal dan tentunya dengan ini ya kita harus memproteksi juga nih yang namanya income kita dengan yang namanya gain protection gitu ya. Jadi guaranteed income protection. Ini sangat penting untuk siapa? Ya, jadi untuk si pencari nafkah. Ya, jadi untuk pencari nafkah orang yang udah punya penghasilan, menurut saya penting punya Genpro gitu. Nah, garansi income berkala bulanan, jadi manfaatnya ini diberikan berkala bulanan yang digaransi, ya seperti gaji ya Bapak Ibu, sampai usia pensiun bila ada resiko tutup usia, kemudian bebas pilih income bulanan, kemudian tidak perlu slip gaji, kemudian terjadi resiko ataupun tidak, dana yang dibayarkan ini akan di-refund 100%. Jadi kita udah menikmati bebas khawatirnya gitu ya, udah merasa aman ya. Setidaknya kan punya backup ya Bapak Ibu, ada Genpro gitu untuk income kita. Ya tapi kalau misalnya tidak terjadi resiko, ya berarti dana yang dibayarkan ini akan kembali 100% gitu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti dalam tanda kutip kita nitipin aja sih sebenarnya Bapak Ibu dan kita diberikan rasa bebas khawatir sebenarnya. Walaupun resiko itu akan tetap ada gitu. Tapi kalau kita punya Genpro ya setidaknya kita masih ada yang membackup, mengcover bila terjadi resiko ataupun tidak. Ini kita lewat aja. Nah, manfaat pertanggungannya ini adalah ada manfaat meninggal karena kecelakaan, ya otomatis ini secara keutuhan manfaatnya akan langsung diterima ya, pembayaran berkala bulanan, ya. Kemudian ada manfaat meninggal bukan karena kecelakaan, di sini manfaat berkala bulanannya itu akan diterima apabila meninggal bukan karena kecelakaan ini jadi di atas 3 tahun. Kalau di bawah 3 tahun, maka akan ada pengembalian itu tadi ya, premi ya, yang sudah dibayarkan. Kemudian ada manfaat maturity dan juga surrender. Nah, seperti yang saya utarakan di awal bahwa ini adalah paper asset Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya ternyata ada kebutuhan mendesak gitu ya, eh, apa namanya, eh, bisa dicairkan gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata ada yang kondisi darurat dan lain sebagainya lah gitu. Dan juga kalau misalnya pun tidak ada resiko yang terjadi ya, tidak terjadi resiko, tidak klaim, maka ada manfaat pengembalian premi gitu ya, maturity. Ini spesifikasinya ya sama sih Bapak Ibu ya. Calon tertanggung 17 sampai 60, pemegang polis 18 sampai 70, mata uang masih rupiah juga nih Bapak Ibu. Masa pembayaran 5 tahun. Nah, untuk perlindungannya ada 2 kali entry ya Bapak Ibu ya. Untuk 17 sampai 45 itu akan mendapatkan masa perlindungan sampai usia 55. Kemudian untuk 46 sampai 60 akan di cover mendapatkan perlindungan sampai 70. Ya. Ini untuk pilihan uang berkala bulanannya. Ini fleksibel juga Bapak Ibu dari 350.000, 700 dan 1 juta. Cuma memang untuk 1 juta rupiah ini adalah khusus tertanggung usia 40 sampai dengan 60 tahun. Gitu. Jadi tinggal dilihat aja nih range usianya dari 17 sampai 24 Kak. Mau yang premi 350 per bulan berarti berkala bulanannya itu di 4 juta. Kalau misalnya premi 700 di usia 30 sampai 34 berarti berkala bulanan yang didapatkan adalah 6 juta gitu ya. Nah, kita masuk ke manfaatnya ya, manfaat dari Gen Protection ini sendiri. Yang pertama adalah manfaat meninggal karena kecelakaan. Ingat, kalau asuransi itu penyebabnya karena kecelakaan, maka utuh nih manfaat akan diberikan ya. Berarti pengembalian premi yang sudah dibayarkan kepada ahli waris tentunya. Kemudian ada berkala bulanan yang berjalan gitu, yang diberikan kepada ahli waris. Kita langsung ke contoh aja, ini ada Pak Adi berusia 17 tahun,
beli produk ini dengan premi 350.000 per bulan. Ya, jadi kalau 350.000 per bulan dengan usia 17 tahun itu dapat UP berkala bulanannya itu di 4 juta per bulan gitu ya. Nah, ternyata sudah bayar premi selama 7 bulan, Bapak ini mengalami kecelakaan motor dan meninggal ya tutup usia. Nah, apa yang didapatkan oleh keluarga Pak Adi sebagai ahli waris ya? Jadi dari Genpro ini proteksi income itu akan dijadikan sebagai berkala bulanan gitu Bapak Ibu. Jadi yang didapatkan adalah yang pertama, seluruh premi yang sudah dibayarkan sebesar 350.000 ya akan dikalikan ini kan udah dibayar selama 7 bulan. Berarti 2.450.000 ini akan dikembalikan kepada ahli waris. Jadi premi yang udah dibayarkan 7 bulan itu kita kembalikan kepada ahli waris plus UP berkala bulanan atau income bulanan ya. Kita akan garansi berikan 4 juta ya, 4 juta selama ya dari terjadinya resiko ini ya sekitar 449 bulan sampai dengan usia 55. Kepada siapa income bulanan ini akan diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau kita jadi 4 juta ini kan terus ya. 4 juta bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya. Sampai ada sekitar 449 bulan atau sekitar 37 tahun 5 bulan lagi gitu ya. Sampai si tertanggung ini seolah-olah berusia 55 tahun. Jadi ini diberikan terus setiap bulan. Jadi seperti ada income bulanan yang kita garansi gitu ya. Akan diterima sampai uh, usia 55 si almarhum ya yang sudah beli lah di awal ya untuk gain protection ini. Nah kemarin sempat ada pertanyaan bahwa Bu Gladys kalau misalnya ada resiko juga nih kematian ya tutup usia sama si ahli waris, gimana berkala bulanan ini? Nah sini saya jelaskan lagi bahwa itu akan tetap kita berikan. Jadi silakan nanti diurus nih Bapak Ibu, misalnya ahli waris yang baru tentunya harus sesuai dengan insurable interest. Jadi tetap kita akan bayarkan sampai selesai Bapak Ibu. Sampai di usia 55 tahun si tertanggung. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tutup usia, kita bisa Bapak Ibu bisa endorse ya untuk ahli waris itu. Ya, jadi masukkan ahli waris baru yang nanti bisa kita proses nih Bapak Ibu untuk pembayarannya gitu ya, berkala bulanan ini. Jadi nggak serta-merta berhenti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian manfaat meninggal bukan karena kecelakaan. Jadi jika tertanggung meninggal dalam 3 tahun pertama. Nah, di sini ada pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung oleh nasabah ya. Kemudian pertanggungan menjadi berakhir. Jadi kalau misalnya sudah bayar nih, setidaknya di sini contohnya 15 bulan, kemudian mengalami sakit dan tutup usia, jadi bukan karena kecelakaan dan terjadi dalam 3 tahun pertama, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi hanya akan mendapatkan pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan. Jadi kalau misalnya udah bayar premi sekitar 15 bulan, maka 350.000 dikali 15 bulan, maka akan diberikan kepada ahli waris 5.250.000 rupiah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya ya. Nah, sekarang kalau ternyata sudah polis ini sudah di atas 3 tahun, kemudian ada resiko tutup usia karena kecelakaan kepada si tertanggung. Nah, apa yang akan didapatkan oleh ahli waris gitu Bapak Ibu yang sudah menjadi manfaat dari produk ini ya. Jadi ada pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah ya. Kemudian ada UP berkala bulanan. Jadi garansi income bulanan itu akan tetap dibayarkan. Ingat ya sampai usia 55 ya. Jadi kalau misalnya mungkin tadi masuk 46 sampai 60 ya sampai 70 gitu ya di coverage-nya gitu untuk berkala bulanannya gitu, Bapak Ibu. Jadi yang didapatkan oleh ahli waris bila meninggal bukan karena kecelakaan tapi sudah di atas 3 tahun, maka seluruh premi yang sudah dibayarkan, misalnya ini ada 48 bulan, jadi sekitar 16.800.000 ini dikembalikan ke ahli waris, plus berkala bulanan yang 4 juta itu, ya akan diberikan selama 34 tahun atau 408 bulan. Ya, jadi setiap bulan kepada ahli waris yang sudah ditentukan. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak mesti ke notaris lagi gitu Bapak Ibu, nggak mesti pusing-pusing lagi gitu ya. Ini sebenarnya
pin pinnya apa ya gitu misalnya kan itu mesti ngurus nggak serta merta diberikan mah bapak ibu ngurus apa tabungan ya orang yang sudah meninggal misalnya kita keluarganya ngasih kakak aja nggak bisa mesti ada surat tertulis dari notaris. Ya, jadi kalau di insurance sebenarnya lebih ringkas gitu. Yang penting udah ada namanya udah diisi di SP aja, udah ada di polis gitu ya. Kalau ada mau penggantian silakan dibuktikan dengan dokumen dan dilakukan endorsement Rp10.000. Udah tuh Bapak Ibu ya, tinggal kita bayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk gitu ya. Jadi selama 408 bulan, setiap bulan ini 4 juta ya lumayan untuk memenuhi kebutuhan ya Bapak Ibu daripada tidak sama sekali gitu ya. Dengan 350.000 per bulan kita menyiapkan UP yang besar gitu ya. Ternyata bisa disiapkan di CHR gitu Bapak Ibu. Tentu kita lihat term and condition-nya sesuai dengan manfaat polis ya Bapak Ibu. Kalau ini kan setelah 3 tahun bukan karena kecelakaan, berarti ya 4 juta dikali 408 bulan setiap bulannya ini akumulasi ya Bapak Ibu. 1.632.000.000 ini akan diberikan kepada ahli waris. Preminya pun kita kembalikan gitu. Karena itu adalah manfaat produk yang sudah tercantum di polis itu yang akan kami penuhi, itu yang menjadi komitmen dari Sentral Asia Raya yang akan diberikan gitu kepada ahli waris. Itu untungnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kan ternyata mau ninggalin ini ya namanya hidup kita nggak pernah tahu ya sedikit nggak cemas ya Bapak Ibu gitu kan. Nah kemudian ada manfaat surrender. Ini manfaat surrender ini kalau lagi darurat banget deh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya cuma buat yang kebutuhan-kebutuhan biasa jangan gitu sayang aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ya semua pilihan ya kita kan bisa tahu ya misalnya ini oh nanti buat modal usaha kemudian mungkin nanti bisa lebih besar mungkin dari manfaat dari produk ini ya itu kembali lagi kepada pemegang polis gitu Bapak Ibu jadi kalau mau putus kontrak kita ada manfaatnya ya 5 tahun dari manfaat pembayaran premi 5 tahun di sini jadi ada persentasenya nih Bapak Ibu kalau misalnya mau putus kontrak nah contohnya seperti apa. Nah, jadi ini Pak Adi tadi ternyata sudah bayar ya, ambil 350.000 per bulan, sudah bayar premi 5 tahun, udah lunas. Tapi ternyata di tahun ke-10, waduh, saya butuh uang untuk modal usaha, gitu ya. Dari mana nih bisa dapetin ya daripada minjem atau apa ya? Gimana nih? Udah dihitung-hitung, dipertimbangkan, ternyata ya udah ngebrek polis aja deh, ya. Ya udah di tahun ke-10 berarti akan menerima 85% dari seluruh premi yang sudah disetorkan. Jadi kalau udah bayar 5 tahun 21 juta, 80%, 85% dari 21 juta berarti pemegang polis akan mendapatkan 17.850.000 rupiah gitu ya. Tapi setelah itu polisnya selesai Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, maka keluarga tidak akan mendapatkan manfaat gitu. Jadi kalau sebagai ini ya cepat juga 7 sampai 14 hari kerja yang penting clean cash bawa polis, isi form gitu ya. 7 hari biasanya udah ditransfer gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau misalnya nih Mbak Gadis udah bayar premi 5 tahun 21 juta gitu ya. Kemudian sampai usia 55 panjang umur gitu ya. Sehat. Kemudian apa namanya? Tidak terjadi resiko gitu ya. Amin ya, alhamdulillah. Jadi di sini apa yang didapatkan? Kita refund lagi gitu Bapak Ibu, premi yang sudah dibayarkan ya. Jadi 100% premi kita akan berikan, kita transferkan kepada si pemegang polis, bukan ke ahli waris gitu Bapak Ibu. Karena kan sehat walafiat nih pemegang polis dan juga tertanggung gitu ya. Jadi itu yang akan kita berikan kepada pemegang polis. Mungkin di usia 55 udah tahun keberapa tuh? 2000 berapa gitu ya Bapak Ibu, tapi setidaknya saya rasa masih berarti ya, masih berarti apa namanya? Setidaknya kita punya backup lah Bapak Ibu ya. Masih ada pundinya gitu.
Oke, mungkin ini secara cepat aja nih Bapak Ibu ya. Ini juga polis saya udah dari 2018 gitu ya. Eh, apa namanya? Ambil yang 7 juta ya untuk berkala bulanan, udah lunas juga ya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, lumayan nih Bapak Ibu ya masih meninggalkan setidaknya sekitar 260 bulan lagi. Jadi premi dikembalikan nih kalau karena kecelakaan premi kembali ya. Berarti kalau 700.000 berarti 42 juta kembali. Kemudian ada 7 juta berkala bulanan. Jadi sekitar 1,8 M dan didapatkan ahli waris itu masih masih lumayan lah gitu ya. Oke, ini ya contoh aja. Saya rasa jadi kalau ini kan saya udah selesai ya Bapak Ibu, jadi udah di 3 tahun pertama ini udah kita berikan pengembalian premi, tapi kan udah selesai di contoh saya ya. Oke, kalau meninggal setelah 3 tahun juga ini sama eh, premi kembali, kemudian ada berkala bulanan sampai usia 55. Nah, sekarang kalau misalnya tutup usia di 50 tahun gitu, apa masih masih ada manfaatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di usia 50 tahun, biasanya kalau dengan premi ini ya 700.000 dikali 60 bulan berarti 42 juta dikembalikan. Kemudian ada penggantian income bulanan ini masih ada 5 tahun lagi dari 50 sampai 55 berarti masih ada 60 bulan. Jadi ada sekitar 420 juta ya berkala bulanan kalau terjadi resiko. Jadi yang didapatkan ahli waris ya masih lumayan juga tuh Bapak Ibu ya. Masih bisa lah mengcover ya Bapak Ibu setidaknya kebutuhannya gitu. Oke, mungkin ini kalau putus kontrak atau surrender ya, di sini ada manfaatnya juga ya. Ada persentase untuk pengembalian. Jadi kalau misalnya di tahun ke-10 ternyata tahun ke-10 kan 85% ya, Bapak Ibu dari 42 juta ya masih lumayan ya, masih ada 35 juta 700. Kemudian pertanggungannya juga berakhir gitu. Yang didapatkan keluarga atau ahli waris apa? Ya tidak ada karena kan sudah putus kontrak gitu. Kalau perlindungan hanya bisa didapatkan kalau kontraknya itu masih aktif gitu Bapak Ibu. Polis masih aktif. Nah, kemudian kalau misalnya sampai usia 55 sehat walafiat ya sama, seluruh premi yang sudah dibayarkan ini akan diberikan kembali nih Bapak Ibu ya di refund senilai 42 juta gitu ya. Jadi 100% ini kembali. Jadi ya kita apa namanya ya merasa aman gitu ya Bapak Ibu. Kalau karena kerja di asuransi juga ya berarti kan bisa testimoni sama orang gitu ya, bisa sharing sama Bapak Ibu. Kayaknya ada gitu ya. Jangan ada juga nih yang misalnya kita wah di insurance tapi polisnya nggak ada gitu misalnya gitu ya. Kan nggak enak gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada ini juga ya apa namanya pengembalian yang setidaknya masih bisa bisa traveling lah kemana ya di usia 55. Mungkin itu Bapak Ibu keunggulan Gen Pro-nya juga. Jadi ini ada proteksi gaji atau income tanpa harus melampirkan slip gaji. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja gitu ya, mau yang premi 350, 700 atau di usia 40 sampai 60 di premi 1 juta. Kemudian terjadi risiko ataupun tidak premi yang disetorkan kembali 100%. Kemudian mendapatkan income bulanan sampai masa pensiun. Kemudian ada lifestyle dan kebutuhan tetap terjaga walau tertanggung sudah tidak ada. Ya setidaknya bisa mengcover kebutuhan di rumah lah ya, kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Ya Bapak Ibu, walaupun kemarin saya baca-baca asuransi ini juga kayaknya kebutuhan primer gitu Bapak Ibu. Karena untuk menjamin kelangsungan hidup gitu loh Bapak Ibu. Ya kita makan biar kita tetap hidup. Tapi kalau kita punya asuransi, ya kita juga bisa bertahan hidup kalau misalnya ternyata tulang punggung keluarga meninggalkan gitu ya. Jadi setidaknya bisa ada sedikit dana untuk kita survive lah, gitu ya. Kemudian nilai gaji atau income dijamin pasti. Jadi yang kayak tadi ya 4 juta rupiah, 7 juta itu tiap bulan dijamin, digaransi pasti gitu ya. Kemudian kalau jalanin bisnis ini ya dapat warisannya double gitu ya. Bisa warisannya double dari bisnisnya juga, dari manfaatnya juga. Kemudian nggak ada biaya administrasi, premi fleksibel dan terjangkau. Gitu saya rasa Bapak Ibu eh,
Kalau udah punya satu, ya bisa upgrade nih Bapak Ibu ya, dengan polis-polis yang lain, gitu ya biar makin banyak. Setidaknya secara psikologi kita kalau nyisihin uang gitu ya Bapak Ibu, waduh saya mesti bayar premi nih. Setidaknya kan ada ketergerakan nih gitu ya Bapak Ibu, daripada kita mesti udah nanti tabung di sini, nanti pas lihat barang bagus, apalagi kalau ibu-ibu barang lucu gitu ya, buy gitu ya. Kita buy barangnya, uangnya bye-bye gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya ya Bapak Ibu. Kita belajar dari tadi ya, yang kita udah baca koran sama-sama, baca berita, baca koran lagi, baca berita sama-sama. Kemudian kita apa yang bisa kita ambil positifnya, kita ambil gitu ya. Semoga kita bisa komitmen, karena THR sendiri komitmen Bapak Ibu. Kalau terjadi resiko, kita udah garansi berkala bulanannya gitu ya. Jadi nggak mungkin beda-beda ini nih apa namanya manfaat nih nanti yang diberikan gitu ya. Nggak mungkin mangkir juga gitu. Nah, jadi mungkin itu ya, kita sama-sama komitmen.